Kiamat adalah suatu hari yang pasti terjadi. Kita sebagai seorang muslim harus meyakini tentang adanya hari akhir ini. Salah satu cara untuk menambah keyakinan kita terhadap hari akhir adalah dengan mempelajari suatu yang berkenaan dengan hari akhir. Salah satu yang wajib kita ketahui adalah tanda-tanda hari kiamat, baik itu tanda kiamat kecil maupun tanda kiamat besar. Berikut ini adalah gambaran terjadinya hari kiamat yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama, matahari digulung. Penjelasan ini terdapat pada surat At-Takwir ayat pertama, yang artinya apabila matahari digulung. Menurut Imam Al-Alusi, kata kuwirat berasal dari kata kara yang berarti melipat kain menjadi surban di kepala bangsa Arab. Memakai surban adalah tradisi yang berlangsung lama. Dari situlah Allah ingin menjelaskan betapa mudahnya menggulung matahari sebagaimana orang Arab menggulung surbannya. Allah tidak menjelaskan dengan detail apa yang akan terjadi dengan matahari, namun kita paham bahwa matahari adalah sesuatu yang paling vital di alam semesta. Jika saja penggerakan matahari berbeda sedikit daripada biasanya, boleh jadi matahari tidak lagi memberikan kehangatan dan semua makhluk di bumi pasti kedinginan. Atau sebaliknya, matahari bisa memancarkan panas yang terik sehingga bumi menjadi sangat panas. Pada intinya, matahari adalah sumber daya bagi kehidupan kita. Jika saja matahari bergerak keluar dari siklus, maka sudah pasti ada sesuatu yang tidak kita harapkan akan terjadi. Di ayat ini Allah menggambarkan bahwa pada hari kiamat nanti matahari seperti digulung. Dari kalimatnya saja kita sudah paham bahwa akan terjadi sesuatu yang dahsyat luar biasa. Yang kedua, langit terbelah dan bintang-bintang berjatuhan. Penggambaran ini terdapat di ayat 2 dalam surat At-Takwir. Dan apabila bintang-bintang berjatuhan, Allah menggambarkan bahwa pada hari kiamat nanti langit akan terbelah dan bintang-bintang akan berjatuhan menimpa bumi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Saleh dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, pada hari itu kiamat tidak tersisa satu bintang di langit, seluruhnya berjatuhan di atas bumi. Bintang-bintang gemerlapan menghiasi malam yang jumlahnya tak terhitung itu. Ketika hari kiamat nanti akan berjatuhan menghancurkan seluruh isi bumi dan penduduknya. Yang ketiga, gunung-gunung dihancurkan. Allah menggambarkan bahwa di hari kiamat nanti gunung-gunung yang berfungsi sebagai pasak bumi akan hancur. Kondisi ini diterangkan di surat At-Takwir ayat 3. Dan apabila gunung-gunung dihancurkan, kiat ambil sebuah contoh gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883, bisa dikatakan sebagai letusan yang paling dahsyat dalam sejarah manusia modern. Suatu letusan bisa terdengar sampai 4.600 km dari pusat ledakan, atau bisa disimpulkan bahwa ledakan dapat didengar 1/8 penduduk bumi saat itu. Ledakan ini kemudian dicatat dalam rekor sebagai letusan paling dahsyat dalam dunia modern. Jika satu gunung saja letusannya bisa menggegerkan dunia, bisakah Anda bayangkan jika yang meletus bukan hanya satu gunung, melainkan seluruh gunung yang ada di dunia? Penggambaran inilah Allah perjelas di dalam surat Al-Kahfi yang artinya, dan ingatlah yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Quran surat Al-Kahfi ayat 47. Lautan dipanaskan. Allah menjelaskan di dalam ayat 6 bahwa ketika hari kiamat nanti lautan akan diluapkan, dan apabila lautan dijadikan meluap. Di dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa sujirah
ini bermakna dinyalakan, dan artinya lautan itu akan dinyalakan sehingga berubah menjadi lautan api. Makna ini senada dengan yang Allah jelaskan di dalam surat At-Tur ayat 6 bahwa di bawah dasar lautan ada api. Ini artinya bahwa nanti ketika hari kiamat lautan yang luas itu akan dipanaskan sehingga berubah menjadi api yang menyala dengan hebatnya, dan saat itu bumi akan menjadi kering dan tidak ada air yang tersisa karena lautan yang berisi air sudah menjadi api. Itu tadi adalah gambaran mengenai hari kiamat yang ada di dalam surat At-Takwir. Sebenarnya masih banyak ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang proses terjadinya hari kiamat. Berhubung ini adalah sedikit ringkasan tentang hari kiamat, dengan gambaran terjadi hari kiamat sebagaimana yang telah kami jelaskan, kita tahu bahwa hari kiamat adalah hari kehancuran alam semesta. Kita sebagai orang muslim sangat meyakini bahwa hari kiamat pasti akan terjadi. Marilah kita gunakan waktu dari sisa hidup kita ini dengan banyak beramal tanpa harus menghitungnya, karena di akhirat nanti adalah waktu perhitungan tanpa ada amal lagi. Demikian apa yang bisa kami jelaskan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan pada umumnya kepada semua teman-teman. Sekian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.